kasih kepada dosen pengampu Bapak Arif Estopi, SPD MSI. Kami dari kelompok 5 Manajemen dan Keselamatan Labor kali ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Malik Fajar, dan pemateri 1 dan pemateri 2. Baiklah, langsung saja pada pembahasan materi 1. Latar belakang diperlukannya keselamatan kerja. Mengapa diperlukannya keselamatan kerja? Karena dalam suatu pekerjaan pasti memiliki bahaya. Bahaya dapat ditemukan dengan berbagai bentuk, seperti benda tajam, benda jatuh, percikan api, bahan kimia, kebisingan, dan semua situasi yang membahayakan. Maka dari itu, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan OSHA mewajibkan kepada pemberi kerja untuk melindungi karyawannya dari bahaya di tempat kerja, sebagaimana Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 1970 yang berbunyi, untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan mengizinkan penegakan standar yang dikembangkan berdasarkan undang-undang dengan membantu dan mendorong negara dalam upaya menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat dengan menyelenggarakan penelitian, informasi, pendidikan, dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Secara umum, tanggung jawab kerja pertama ialah melakukan penilaian bahaya untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dan memadai. Yang ketiga, melatih karyawan dalam penggunaan alat pelindung diri. Yang keempat, memelihara alat pelindung diri dan mengganti alat pelindung diri yang rusak. Yang kelima, meninjau dan mengevaluasi efektivitas program alat pelindung diri secara berkala. Persyaratan khusus dalam bekerja, terutama dalam pekerjaan yang berkaitan yang memiliki resiko sangat tinggi. Maka dari itu, persyaratan seorang pekerja yang pertama ialah menggunakan alat pelindung diri dengan benar. Yang kedua, menghadiri sesi pelatihan tentang alat pelindung diri. Yang ketiga, merawat dan membersihkan serta memelihara alat pelindung diri. Yang keempat, memberitahu tentang perlunya memperbaiki atau mengganti alat pelindung diri tersebut. Jadi, sebagai seorang pekerja, jika rasanya alat pelindung diri yang digunakan itu tidak memadai, maka segera membuat laporan untuk mengganti alat pelindung diri tersebut. Selanjutnya, penilaian bahaya. Penilaian bahaya merupakan langkah penting pertama dalam melindungi karyawan dalam mengamati bahaya fisik dan kesehatan di tempat kerja. Potensi bahaya berhubungan dengan fisik dan kesehatan. Contohnya, bahaya fisik. Yang pertama, benda bergerak. Yang kedua, suhu yang tinggi. Yang ketiga, cahaya terintensitas. Yang keempat, benda terguling atau terjepit. Yang kelima, sambungan listrik. Yang keenam, ujung tajam. Yang ketujuh, debu yang berlebihan. Yang kedelapan, bahan kimia. Yang kesembilan, radiasi yang mengerikan. Baiklah, saya akan
menjelaskan tentang memilih APD. Semua pakaian dan peralatan APD harus memiliki desain dan konstruksi yang aman, serta dipelihara dengan cara yang bersih dan dapat diandalkan. Pengusaha harus mempertimbangkan kesesuaian dan kenyamanan APD ketika memilih perlengkapannya yang sesuai untuk tempat kerja mereka. APD yang pas dan nyaman dipakai akan mendorong penggunaan oleh karyawan. Sebagian besar perangkat pelindung tersedia dalam berbagai ukuran dan harus berhati-hati dalam memilih ukuran yang tepat untuk setiap karyawan. Jika beberapa jenis APD berbeda dipakai bersamaan, pastikan kesesuaiannya. Jika APD tidak terpasang dengan benar, hal ini dapat menyebabkan perbedaan antara tertutup dengan aman atau terpapar secara berbahaya. Hal ini mungkin tidak memberikan tingkat perlindungan yang diinginkan dan mungkin menghambat penggunaan oleh karyawan. Adapun alat-alat perlindungan kerja yaitu pelindungan mata dan wajah, pelindungan kepala, pelindungan kaki, pelindungan tangan dan lengan, perlindungan tubuh, dan perlindungan pendengaran. Sistem perlindungan jatuh pribadi. Sistem perlindungan jatuh pribadi adalah pilihan lain bagi pemberi kerja. Sistem perlindungan jatuh pribadi berarti suatu sistem termasuk semua komponen yang digunakan oleh pemberi kerja untuk memberikan perlindungan terhadap jatuh atau untuk menahan jatuh pekerja dengan aman jika hal tersebut terjadi. Contoh sistem perlindungan jatuh pribadi mencangkup sistem penahan jatuh pribadi, sistem penentuan posisi, dan sistem penahan perjalanan. Ada beberapa jenis sistem jatuh pribadi, yaitu yang pertama sistem penahanan perjalanan, yang kedua sistem pemosisian, yang ketiga sistem penahan jatuh pribadi. Standar usaha yang memerlukan APD bisa dilihat di bawah ini. Bantuan layanan dan program usaha bisa dilihat website di bawah ini. Kesimpulan dan saran yaitu kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan. Untuk mengantisipasi terjadinya penyebab kecelakaan kerja, maka perlu lebih banyak dilakukan sosialisasi dan pengaruh atau pertemuan-pertemuan lapangan yang diikuti oleh semua pihak, mulai dari pekerja, mandor, dan subkontraktor, agar pekerja memiliki budaya yang aman, disiplin, dan lebih memperhatikan keselamatan kerja. Mari jaga kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.